Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada petang sore hari ini kembali kami datang di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup ini. Bahkan terlebih-lebih ya Tuhan dalam sepekan yang telah kami lalui dalam Tuhan berkat kami dan Engkau telah menaruh iman di dalam hati kami. Terima kasih. Kembali kami datang di hadapan Tuhan saat ini akan menaikkan pujian syukur kami dan mendengarkan firman. Berikanlah kami seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu dan juga hati yang mau menerima kebenaran firman-Mu, dan Engkau sendiri menolong kami untuk menerapkan di dalam hidup kami. Hiburkanlah hati kami sekaligus yakinkan kami melalui firman Hamba-Mu. Yesus Uraikan firman-Mu dengan kekuatan dari Allah sendiri. Haleluya. Perkataan Hamba-Mu boleh menguatkan, meneguhkan setiap kami pada sore hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Saat ini masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga boleh kita beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, pada sore hari ini kita akan mengumpulkan satu tema. Tuhan memberikan apa? Kelegaan, ya. Minggu yang lalu tentunya kita sudah belajar satu subtema tentang apa? Bapak Ibu yang masih ingat? Orang muda yang kaya. Nah, orang muda kaya itu bagaimana? Mau datang sama Tuhan Yesus dengan tujuan untuk apa? Mendapatkan hidup yang kekal. Lalu dia berkata, oh semuanya hukum saya sudah melakukannya. Tetapi Tuhan bilang apa? Cuman satu aja kekurangan. Apa itu?
juallah hartamu. Apakah Tuhan tidak suka kalau umpamanya orang kaya? Bukan masalahnya. Tetapi memang Tuhan tahu isi hati sang pemuda kaya itu dan pemimpin yang kaya itu, karena memang hatinya kepada mamon itu sendiri. Maka seolah-olah dengan melakukan hukum dan seolah-olah dia sudah berhak mendapatkan surga itu. Maka sehingga Tuhan bilang, jual hartamu. Tetapi bagaimana? Dia nggak mau. Malah justru apa? Dia meninggalkan Tuhan dengan kecewa, sedih. Ya. Jadi sama sekali bukan masalah hartanya, bukan di sana, ya. Bahwasanya keselamatan dan hidup yang kekal itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena segala sesuatu dalam hidup ini, tetapi kasih karunia daripada Tuhan. Ya, kasih karunia daripada Tuhan. Maka kemarin itu saudara kita sudah belajar bahwa lubang jarum, unta, saudara, dikontraskan itu sesuatu kemustahilan. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah ini loh saudara, ada rangkaian sambungannya. Maka pada sore hari ini atau saat ini kita akan belajar bahwa Tuhan memberikan kelegaan. Anak muda itu disayangkan sekali, saudara. Justru di dalam Tuhan Yesus itu sebenarnya terdapat apa? Kepuasan dan kelegaan. Tetapi alangkah karena cintanya kepada apa? Sesuatu hal yang dianugerahkan dalam dunia ini. Sehingga apa? Dia meninggalkan Tuhan lebih apa? Lebih sayang dengan mamon. Jadi saudara, pada sore hari ini mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-30. Sudah semua Bapak Ibu? Kalau sudah semua, kita akan baca bersama-sama ayat ini di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-30. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan pada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan memberikan kelegaan. Saudara, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini sangat, kalau kita melihat sebelumnya itu bahwasanya di dalam perjalanan Tuhan itu dia menceritakan bahwa telah mengadakan satu mukjizat yang besar. Betul tidak, saudara? Bahkan itu dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu di kota Betsaida, Khorazim,
dan Kapernaum yang telah menikmati mukjizat itu. Kalau berbicara tentang mukjizat, pasti kita akan bagaimana biasanya? Senang sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini saudara, tentunya orang-orang itu mereka menyaksikan, melihat bagaimana karya Tuhan, keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan kerjakan. Bahkan mungkin diantaranya ada yang telah menyaksikan, menikmati mukjizat itu sendiri. Tetapi anehnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan itu justru mereka tidak ada yang percaya kepada Tuhan. Mereka menyaksikan, bahkan menikmati karya Tuhan yang begitu besar itu melalui mukjizat-mukjizat itu, tetapi justru hati mereka itu tidak percaya kepada Dia. Maka di dalam bagian ini ada tujuan penulis atau Matius untuk menyampaikan hal ini sebenarnya. Tidak hanya saja sekedar bahwa dia adalah guru yang baik, bukan hanya sekedar dia sebenarnya utusan daripada Allah, tetapi sesungguhnya dia adalah Mesias. Karena ini ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi. Dan tanda-tanda itu yang dia lakukan supaya sebenarnya membuka hati dan pikiran mereka, bahwa yang berada di tengah-tengah mereka itu bukan manusia biasa, bukan sekedar guru, bukan sekedar pembuat mukjizat, bukan, tetapi sedang penulis mau menyampaikan bahwa dia adalah seorang Mesias yang mereka nantikan ada di tengah-tengah mereka. Dan mukjizat itu sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang hidup yang telah ada di tengah-tengah mereka. Tetapi anehnya saudara, orang-orang ini saudara, justru mereka menyaksikan hal demikian, tetapi mereka bukannya percaya, tetapi justru apa? Menolak Dia. Eman-eman ya saudara. Maka di dalam bagian ini saudara, penulis Alkitab itu memberikan kepada kita, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan atau engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang-orang tadi itu saudara, kira-kira saudara, mengapa mereka menolak Kristus? Ada apa dengan mereka? Ada apa? Betul tak? Sudah ada di tengah-tengah mereka, melakukan mukjizat, tetapi kenyataannya bukannya percaya, tetapi apa? Menolak. Saudara, ada beberapa yang perlu kita renungkan, bahwasanya orang-orang itu saudara, mungkin ada orang Farisi di dalamnya, ahli-ahli Taurat di dalamnya. Mereka merasa apa? Allah siapa lu? Itu anak Yusuf dan Maria. Betul enggak? Bahkan di kampungnya sendiri saudara, Kapernaum itu, Allah kita tahu kok kerjanya apa itu, anak tukang kayu. Akhirnya apa? Meremehkan, akhirnya mengabaikan, merasa diri orang lebih pintar, apalagi mungkin di tengah-tengah orang-orang zaman itu saudara, Allah orang yang lahir kemarin kok. Mereka lebih menganggap mereka lebih pintar daripada Kristus yang adalah Mesias yang hadir di tengah-tengah mereka. Akhirnya apa? Hati mereka itu tertutup, mereka menutup hati mereka untuk menerima Kristus yang hadir, yang berada di tengah-tengah mereka, sekalipun mukjizat itu telah dinyatakan di tengah-tengah mereka. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saudara, penolakan Kristus itu saudara mengecam pedas
mereka, dia bilang, celakalah kamu kota yang harus diturunkan ke dalam kegelapan. Bahkan dibandingkan tentang Khorazim itu, bahkan Betsaida dan Kapernaum itu hukumannya lebih berat dari Sodom dan Gomora. Karena mereka mengabaikan, merasa lebih hebat. Mereka menunjukkan tentang kesombongan mereka. Nah ini loh saudara. Makanya di dalam Alkitab kita itu, Allah itu sangat benci tentang apa? Kesombongan. Ya. Justru apa? Dia mengasihi orang yang rendah hati. Justru di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, sekalipun mereka sudah melihat, menyaksikan, bahkan di tengah-tengah mereka sudah didemonstrasikan di hadapan mereka tentang mukjizat-mukjizat itu, hati mereka tidak pernah mau menerima pribadi Mesias itu atau Kristus itu sendiri, yang sebenarnya yang bisa memberikan kelegaan bagi mereka yang di tengah-tengah belenggu dosa yang membawa kepada kebinasaan. Maka kita perhatikan sekali lagi di dalam ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Artinya apa? Tentang wahyu Allah itu, pribadi Kristus itu, seolah-olah ditutupi mata mereka, dibiarkan mereka berjalan di dalam kegelapan. Oleh karena kedegilan hati mereka, mereka tidak mau bertobat, tidak mau mereka menerima tentang Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri. Maka justru sebaliknya sudah, dia menyatakan kepada orang-orang kecil di sini ya saudara ya, orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Pernah lihat anak kecil Bapak Ibu? Atau mungkin punya kita anak kecil. Biasanya anak kecil itu apa? Tidak berdaya, betul ya? Sadar bahwa dia tidak berdaya, membutuhkan apa? Pertolongan. Dia hanya bergantung kepada siapa? Ya, kepada orang tuanya. Makanya itu kemarin itu, minggu yang lalu itu, kan sebelumnya juga itu Tuhan memberkati anak-anak kecil. Artinya pure. Ketika mereka datang kepada Tuhan, tidak ada kecurigaan apa-apa. Benar-benar mereka datang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Justru orang-orang yang merasa pintar tadi, saudara, mereka menunjukkan apa? Kehebatan mereka. Mereka tidak seolah-olah tidak membutuhkan Mesias itu. Mereka seolah-olah tidak membutuhkan juru selamat dalam hidup mereka. Sangat disayangkan ini, saudara. Maka di dalam bagian ini justru Allah nyatakan kepada orang kecil. Siapakah orang kecil itu? Orang yang sadar akan keberadaannya, yang membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Orang yang merasa dirinya orang berdosa, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, kasih daripada Tuhan, belas kasihan daripada Tuhan. Itulah orang kecil. Bukan anak-anak kecil itu sebagai gambaran. Sadarkah kita di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita hanya membutuhkan anugerah Tuhan dalam hidup ini? Karena tidak ada kemampuan untuk melepaskan kita dari belenggu dosa yang membawa kepada kebinasaan itu, tidak ada satu. Justru belas kasihan itu dinyatakan kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Saudara membutuhkan juru selamat dalam hidup ini, maka dibutuhkan apa? Bukan kesombongan, tetapi kerendahan hati. Dibutuhkan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Bukan kita menonjolkan siapakah kita seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa diri dekat dengan Allah.
Mereka berbicara tentang Allah, tetapi tidak ada relasi dengan Allah. Coba saudara, makanya berhati-hati ya. Banyak manusia di dalam dunia ini berbicara tentang Allah, tetapi tidak ada relasi tentang Allah. Artinya apa? Tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah. Tetapi jikalau ada hubungan tentang Allah, maka tentang Allah dia bisa menceritakan tentang siapa? Tentang kebaikan dan kebesaran Allah. Beda ya saudara, dua hal yang berbeda. Bicara tentang Allah itu tidak memiliki relasi dengan Allah. Tetapi seseorang yang memiliki relasi dengan Allah, bisa dia menyampaikan tentang kebaikan Allah. Nah, dalam bagian ini saudara yang dikasihi Tuhan, dia menyampaikan kepada orang kecil, dia menyatakan kepada orang yang kecil. Maka Tuhan Yesus melanjutkan di dalam ayat yang ke-26 dan 27, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ya benar. Justru itu hal itu yang diperkenankan oleh Tuhan. Orang-orang yang demikian, yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang merasa diri kecil di hadapan Allah, yang merasa diri lemah, terbatas di hadapan Tuhan. Justru Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan otoritasnya, bahkan menyerahkan semuanya hal itu, otoritas itu, kuasa itu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus yang adalah Mesias. Di dalam ayat yang ke-27 dia mengatakan, semua telah kuserahkan kepadaku. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, kita belajar dari sini apa? Tentang kesatuan antara Bapa dan anak. Ya, kesatuan antara Bapa, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tetapi di dalam bagian ini sebenarnya yang ditekankan Bapa dan Anak itu satu. Makanya kita percaya itu Allah Tritunggal, bukan tiga Allah, tetapi satu Allah Trinitas tunggal. Yaitu Bapa itu punya firman itu telah menjadi manusia, dan Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan. Jadi Allah Tritunggal yang esa. Ini penting saudara ya. Jadi bukan kita menyembah tiga Allah, satu Allah, tapi yang menyatakan dirinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saudara, bisa kita melihat di sini bahwasanya anak itu, yaitu Mesias itu atau Kristus yang kita kenal itu, telah diserahkan Bapa segala kuasa. Kalau demikian saudara, kalau Kristus itu dia adalah Allah itu sendiri, dan dia juga yang berkuasa atas hidup manusia itu sendiri, bahkan mengontrol hidup manusia itu sendiri, bahkan alam semesta ini juga ada oleh karena dia, oleh karena firman itu sendiri. Maka di dalam bagian ini yang menekankan kepada kita, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Artinya apa? Anak bisa mengenal Bapa. Adakah kita mengenal Bapa di surga? Nggak ada, bukan? Betul nggak? Abstrak, betul nggak? Kita nggak kenal. Justru apa? Mesias atau anaknya yang tunggal itu yang mengenal Bapa. Manusia hanya mengenal siapa? Kristus. Justru melalui Kristus bisa kita mengenal siapa? Bapa di surga. Bagaimana kasih Bapa di surga itu kita bisa mengenalnya melalui apa? Kasih Kristus. Terus saudara ya. Melalui apa? Misalnya kasih Allah Bapa itu dia mengutus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Kristus itu rela mati di atas kayu salib. Di sanalah kita tahu tentang bahwa Allah itu
kasih adanya. Allah itu adil adanya. Jadi dalam bagian ini saudara yang dikasihi Tuhan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Saudara, tentunya hati kita, puji Tuhan, kalau Kristus itu, Allah itu sendiri yang berotoritas atas hidup manusia, bahkan atas alam semesta ini, yang dia juga yang mengendalikannya, maka kepada siapakah kami datang? Betul gak? Maka dia sendiri yang menawarkan untuk apa? Undangan itu, karena dia adalah pemilik alam semesta ini beserta segala isinya, termasuk saya dan saudara. Itu sebabnya dia berani untuk mengundang siapa saja yang di tengah-tengah keputusasaan mereka oleh karena dosa yang membelenggu manusia itu, maka dia mengundang kita untuk datang kepada-Nya. Dia tahu hidup manusia itu sedang menuju kepada kebinasaan. Dia mengerti bahwa manusia itu tidak mampu melepaskan diri mereka dari bahaya maut itu. Nah, sekarang dia mengundang Allah sendiri, atau Kristus itu sendiri, atau Mesias itu sendiri, yang adalah Allah, yang menawarkan kepada manusia bahwa kamu loh manusia, kamu sedang di dalam bahaya, dan bahaya itu kamu tidak bisa melepaskan dirimu sendiri, kecuali siapa? Kecuali Kristus. Manusia yang hidup dalam dosa itu hidup dalam keputusasaan. Manusia yang hidup dalam dosa itu yang berjalan dalam kegelapan, kehilangan pengharapan. Impact dari dosa itu makanya misalnya ya, dampaknya itu makanya di dalam penderitaan. Impactnya itu, tetapi yang paling mendasar itu sebenarnya dosa itu sendiri. Maka di dalam bagian ini justru Allah demikian menawarkan kepada kita di tengah-tengah keputusasaan kita, di tengah-tengah keberadaan kita yang tidak berdaya itu, justru Allah yang berinisiatif untuk memanggil kita, untuk menyatakan dirinya kepada kita, memberitahukan pribadinya siapakah dia yang sesungguhnya. Maka dilanjutkan di dalam bagian ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban. Siapa sih manusia di dalam dunia ini yang tidak mengalami beban berat? Bukankah beban dosa itu menindih kehidupan manusia? Itu yang paling nomor satu dulu. Tetapi pergumulan-pergumulan kehidupan kita hari-hari, pasti kita mengalami beban berat, bukan? Betul. Adakah di antara kita yang berkata, wah bebas loh Pak, saya dari segala beban kehidupan ini? Ada? Gak ada. Semua manusia tanpa terkecuali, selama dia masih hidup dalam dunia ini, pasti apa? Mengalami apa? Beban. Tidak hanya saja beban dosa itu, tetapi juga pergumulan kehidupan. Betul. Yang sering menindih kehidupan kita. Maka di dalam bagian tawaran dari Sang Pemilik alam semesta ini, bahkan termasuk hidup manusia yang berotoritas alam semesta ini, yang berkuasa, yang mengendalikan alam semesta ini, termasuk manusia, yang menawarkan tentang jalan di tengah-tengah kehilangan keputusasaan, bahkan kehilangan pengharapan mereka. Marilah kepadaku semua yang letih lesu
dan berbeban berat. Semua manusia tanpa terkecuali. Dia tidak memilih-milih orang ini, membedakan orang ini dari suku ini, tidak. Semua manusia dari berbagai macam suku bangsa yang sedang menuju dalam kebinasaan itu, yang sedang hidup dalam pergumulan, tindihan, beban berat. Dia sangat mengerti kebenaran manusia yang mengundang mereka untuk apa? Datang kepada Dia. Tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan kepuasan. Tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan tentang surga itu. Tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan kelegaan. Tidak ada. Makanya kemarin anak muda itu seolah-olah dia mendapatkan surga dengan berbuat baik. Bahkan seolah-olah bisa dipuaskan dengan harta kekayaannya, saudara. Sehingga eman. Lebih dia meninggalkan Kristus. Dia memilih untuk kekayaan. Apa yang terjadi? Kesedihan dan kekecewaan. Maka tidak ada satupun yang bisa memuaskan jiwa manusia itu selain daripada siapa? Dari Allah itu sendiri. Maka di dalam bagian ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu satu kepastian loh Bapak Ibu. Tawaran ini saudara bukan tawaran palsu, bukan iming-iming, bukan jual dia mem-PHP kita, memberikan harapan palsu, bukan. Karena dia sangat mengerti tentang keberadaan manusia. Dia mengetahui tentang hati kita yang paling dalam. Setiap kita tidak hanya beban dosa yang menindih tadi saudara, tetapi pergumulan demi pergumulan yang kadang-kadang kita alami mendidik kehidupan ini. Sehingga kadang-kadang sulit kita untuk melihat karya Tuhan yang besar, bukan? Betul kan? Tidak jarang di tengah-tengah kesukaran ekonomi, mereka mengabaikan Tuhan, seolah-olah tidak melihat kuasa Tuhan. Karena apa? Ditutupi bahkan mata mereka tertuju kepada pergumulan-pergumulan, bahkan beban-beban berat yang menindih kehidupan. Tapi Kristus tidak demikian. Dia sekarang mencelikan mata hati kita. Untuk apa? Untuk menyadari bahwa tidak ada cara yang lain dan tidak ada jalan yang lain selain siapa? Selain menerima undangan daripada Kristus itu sendiri. Mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita masing-masing. Justru di sanalah Dia memberikan letak kelegaan itu. Di sanalah letak kepuasan itu. Di sanalah letak keberadaan kebebasan itu. Ketika apa? Ketika kita menyadari bahwa aku membutuhkan Engkau Juru Selamatku dalam hidup ini, dan Engkau adalah Mesias Tuhanku. Di sanalah letaknya, maka saya akan menaklukkan diriku kepada Engkau. Engkau yang mengendalikan seluruh hidupku. Maka di sanalah letak kelegaan. Tidak terletak kepada apapun yang ada di dalam dunia ini, bahkan pribadi yang ada di dalam dunia ini, atau tokoh-tokoh agama yang ada di dalam dunia ini. Tidak. Tapi terletak kelegaan itu kepada Kristus. Makanya itu namanya itu rest. Beristirahat. Kalau demikian, apakah sudah berhenti? Tidak, saudara. Ya. Setelah Dia mengundang kita tadi untuk menerima Dia dan menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, supaya Dia yang mengendalikan hidup kita, bukan lagi kita, tetapi Dia Sang Mesias itu. Tidak berhenti dari situ. Di dalam ayat yang ke-29, saudara, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah. Belajar dari siapa? Padaku. Ku di sini Kristus loh. Karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan.
Hebat ya saudara. Garis bawah itu ya saudara ya. Pikulah kuk. Kuk yang dipasang itu saudara adalah kuk yang apa? Memberikan kebebasan atau pelepasan dari belenggu. Bukan kuk yang menindih manusia, bukan. Justru kuk yang dikasih oleh Tuhan itu justru melepaskan kita dari belenggu yang menindih kehidupan ini. Kadang-kadang orang itu seolah-olah melakukan firman Tuhan itu sulit sekali. Sebenarnya ketika seseorang melakukan firman Tuhan itu sudah belajar untuk melakukannya, maka di sanalah letak kelepasan. Ya. Ketika seseorang belajar untuk menerapkan dalam kehidupan mereka untuk melakukan firman Tuhan, justru di sanalah letak sukacita. Tetapi kenyataannya bagaimana? Enggan kita melakukannya, bukan? Kita pikir, oh itu adalah memberikan satu beban dalam hidup ini, saudara. Kenapa paradigma kita seolah-olah melakukan firman Tuhan itu berat sekali, soalnya menindih kehidupan kita. Coba kita ubah paradigma kita. Oh, melakukan firman Tuhan itu justru letak kebebasan kita, letak kelegaan kita, letak sukacita dan ketenangan dalam hidup kita. Kenapa? Oh, aku melakukan kebenaran kok. Jadi saudara, paradigma kita yang kita harus ubah. Dan hanya hal itu bisa kita dapatkan melalui firman Tuhan. Dia akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Coba misalnya, kesetiaan kita beribadah seolah-olah itu beban sekali. Aduh, datang lagi beribadah. Coba kalau, wah saya beribadah kepada Tuhan, itu satu manifestasi dari kesetiaan karena aku telah dicintai oleh Tuhan. Sukacita enggak? Sukacita. Aku mengasihi keluargaku, anggota keluargaku, sebagai bukti bahwa aku telah mengalami kasih Tuhan. Coba kalau pada seperti dihukum saudara ya. Waduh, kalau pada saya mengasihi dong. Supaya apa? Supaya dipandang baik oleh Tuhan. Orang Kristen tidak demikian saudara. Paradigma itu harus diubah oleh Tuhan. Justru apa? Aku memperhatikan keluargaku, aku mengasihi mereka, karena memang itulah panggilanku sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Sukacita enggak? Sukacita saudara. Walaupun di dalamnya ada banyak hal yang keterbatasan kita, tetapi kita berjuang untuk belajar untuk menerapkan, belajar untuk setia misalnya beribadah kepada Tuhan, belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat apa? Pujian kita, persembahan kita, apalagi saudara, perhatian kita satu dengan yang lain. Justru di sanalah sukacita, memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita, bukan menjadi beban yang mendidik kehidupan kita. Oh, itu adalah satu gaya hidup saya kok, karakter yang keluar dari hidup ini. Sekali lagi, kuk yang dipasang oleh Kristus itu bukan untuk menindih saudara dan saya sehingga kita tidak bisa bergerak, tetapi kuk yang dipasang oleh Kristus itu justru letak kelepasan dan sukacita kita. Itu supaya kita belajar untuk mencintai, mengasihi Dia dan mentaati firman-Nya. Hal yang berikutnya katakan tadi, belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Lemah lembut. Hebat ya. Ketika kita dijahati, lalu kita balas dengan apa? Jahat Bapak Ibu? Tentunya tidak. Karena ajaran Tuhan Yesus itu bagaimana? Bagaimana? Ya, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru apa? Musuhmu doakan. Waduh, selalu berubah sekali.
Coba kalau umpamanya hati yang telah diperbaharui hari demi hari, paradigma yang sudah diperbaharui oleh hari demi hari, belajar daripada Kristus. Bukankah Kristus di atas kayu salib? Itu justru apa? Yang sebelah kiri dan kanan, lalu apa? Wah, kalau kamu juru selamat, turun, selamatkan dirimu. Yang satu, wah kamu itu loh nggak sadar kalau kita itu sebenarnya layak dihukum karena perbuatan kita. Lalu seorang dari sisi kiri dan kanan itu, atau kanan yang berkata, ingat loh ya, aku ini nanti ya, kalau kamu ada di sini. Lalu Tuhan Yesus menjawab, saat ini, bukan besok, saat ini. Selalu apa? Selalu apa? Memberikan kepastian bagi orang yang bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru. Ingat tolong saudara. Tetapi Tuhan itu melampaui pikirannya. Bukan hanya saya ingat kamu, tetapi saat ini kamu berada bersama-sama aku dengan Firdaus. Diingat aja, syukur, betul tidak saudara? Tetapi tidak melampaui pikiran manusia. Jawaban itu diberikan melampaui pikiran manusia. Permintaan kita ingat tak? Udah syukur. Tetapi Tuhan itu memberikan di luar pikiran manusia, di luar permintaan manusia. Dia bilang, enggak, tidak hanya sekedar saya ingat kamu, tapi saat ini bersama-sama dengan aku. Dahsyat. Syukur ya kalau pada kita manusia ingat kebaikan manusia. Syukur. Tapi kita tidak hanya diingat sama Dia, justru Dia bilang sama kita, memastikan bahwa kamu bukan hanya saya ingat, tapi bersama-sama dengan aku. Dahsyat. Aku lemah lembut. Ketika Dia di atas kayu salib, manusia-manusia yang berdosa, yang sebelumnya Hosana, Hosana, tapi sekarang apa? Salibkan, salibkan. Betul tidak? Kira-kira Tuhan Yesus bilang dari di atas kayu salib gimana? Wah, percuma saja gitu. Orang-orang itu memandang mereka dengan belas kasihan. Bukan penuh dengan kemarahan, tetapi penuh dengan belas kasihan. Selalu seperti anak muda kaya yang kemarin, yang memandang anak muda kaya itu dengan belas kasih. Selalu. Bagaimana hati saudara dan saya? Butuh pertolongan daripada Allah Roh Kudus, Bapak Ibu ya. Itu terus berjuang. Bukan menjadi orang yang apatis ketika kita gagal untuk melakukan satu kali, tidak demikian. Justru apa? Kita berjuang. Tuhan tolonglah kami. Hari ini mungkin gagal. No problem. Yang berikutnya dikatakan, tidak hanya saja aku lemah lembut dan rendah. Yang mengajar murid-muridnya itu apa? Dia sendiri yang guru dan Tuhan. Dia membasuh kaki para murid. Apa yang kurang lagi? Bahkan dia mati rela bagi orang-orang yang berdosa, termasuk anugerah dan saudara. Kurang apa sih? Kerendahan hati Kristus. Dia dari surga datang ke dalam dunia ini yang penuh dengan dosa. Apa kurang? Kurang rendah hati apa sih? Kadang-kadang kita saudara ya, kadang-kadang level kita aja manusia, sama-sama manusia. Ketika seseorang sudah melakukan satu kesalahan kepada kita, biasanya Allah siapa? Betul tak? Itu kan masih level gitu loh. Sama-sama manusia cipta. Betul. Kadang-kadang kita apa? Memukul dada kita. Oh siapa? Emangnya kalau nggak ada lu, aku nggak hidup. Tapi Allah kita memberikan satu pelajaran tentang apa? Kerendahan. Ya.
dari surga menghampiri manusia, orang-orang yang penuh dengan cacat, celah itu, bahkan dosa. Tidak hanya saja itu, justru dia juga mati bagi mereka yang mau menerima dan percaya. Kurang apa? Dan dia itu lakukan itu dengan sempurna, saudara, tanpa cacat celah, untuk membasuh saya dan saudara. Maka saudara, di dalam bagian ini mengatakan, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Tidak ada tempat yang lain atau pribadi yang lain, bahkan siapapun, kecuali Kristus yang akan bisa memuaskan jiwa saudara dan saya. Di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kecewaan, di tengah-tengah tekanan kehidupan ini, bahkan pergumulan yang silih berganti. Ketika kita kesendirian kita, ya, kadang-kadang mungkin ada orang yang sendiri, betul lah. Kadang-kadang kita mengalami kesepian, betul lah. Kita curhat aja, syukur-syukur ada orang yang mendengar. Kita sedang mengalami satu penyakit, kita curhat aja, didengar aja, syukur. Tapi kenyataannya nggak ono, saudara. Tapi coba, ada satu pribadi yang setia mendengar, bahkan hadir, sahabat yang setia, ya, yang bisa mendengar saudara, mengutarakan isi hati saudara, sekalipun mungkin orang lain tidak mengerti yang paling dalam kita, isi hati kita yang paling dalam. Mungkin kita hanya berdoa kepada Tuhan di kamar sendirian, saudara, di tengah-tengah hanya saja di tengah-tengah ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, bahkan kehilangan pengharapan itu. Justru dia memberikan ketenangan dalam hidup saya. Masih ingin peristiwa tentang para murid menyeberang sungai yang terjadi angin dan taufan sedang menghadang mereka. Lalu Tuhan bilang, tenanglah. Kenapa? Dia hadir di sana. Bukan berarti ketika Kristus hadir lalu semua ombak itu tidak ada, saudara. Tidak ada pergumulan, tidak. Justru letaknya ketika Kristus ada bersama dengan kita, badai dan taufan itu akan kita lewati bersama-sama dengan Dia. Ada pergumulan enggak? Ada. Di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, kesulitan, kebutuhan dalam hidup ini, ada, bisa saja terjadi. Tetapi ketenangan itu kita akan alami oleh karena apa? Ada Kristus yang bersama-sama dengan kita. Makanya pemazmur itu selalu menyatakan, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, Bang. Kenapa? Apa yang membuat hatinya tenang? Apa? Karena di sana pun juga ada Allah yang bersama-sama dengan dia. Ketenangan itu ketika ada Kristus dalam hidup kita. Kedamaian itu ketika kita menikmati Kristus atau ada bersama dengan kita. Sukacita itu kita bisa nikmati walaupun situasinya dalam tanda kutip dilihat, disaksikan oleh orang lain, seolah-olah situasinya kurang baik. Tapi hati yang paling dalam selalu kita berkata, puji Tuhan. Bukan berarti kalau umpamanya semua ketika kita mengikut Tuhan lalu semua jalan tanpa hambatan, tidak. Justru di dalam segala situasi tadi, justru di sanalah kita bisa mendapatkan ketenangan oleh karena bersama-sama dengan Kristus. Badai itu boleh silih berganti. Itulah yang membedakan saya dan saudara di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini sama juga, mereka mengalami badai kehidupan, betul tidak? Sakit, penyakit, kekurangan, bahkan juga kelimpahan. Lalu apa bedanya ketika situasi yang sama itu dengan orang-orang di luar kita? Justru juga di dalam segala situasi tadi, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, justru hatiku itu tenang karena engkau telah bersama-sama dengan. Maka di dalam ayat yang ke-30 dia mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun puji Tuhan. Maukah datang kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Mau?
Haleluya. Karena dia satu-satunya, bukan salah satunya, satu-satunya yang memberikan kelegaan di tengah-tengah kekalutan manusia, bahkan di tengah-tengah ketidakberdayaan manusia. Dia hanya satu-satunya. Makanya yang selalu di dalam Alkitab kita selalu berkata, akulah roti hidup. Apalagi, akulah air hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Artinya, tidak ada pribadi yang lain kecuali dia itu sendiri. Saya percaya peristirahat yang sesungguhnya bukan tempat yang lain, bukan pribadi-pribadi yang lain, tapi pribadi Sang Mesias. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih ya Tuhan. Jiwa kami dipuaskan hanya ada di dalam Engkau. Haleluya. Tolonglah kami, berikanlah kami kepekaan supaya mereka mengerti Haleluya. Engkau dalam hidup ini. Terima kasih ya. Kiranya kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, yang merasa membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Benar ya Tuhan. Bukan orang-orang yang merasa diri benar, merasa diri sanggup, Tolong tapi kami kasih. ialah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan sedang memegang tangan kami yang lemah, Haleluya. memberikan kami kekuatan, bahkan memastikan bahwa Engkau akan menuntun kami untuk kami berjalan Haleluya. Haleluya. bersama-sama dengan Engkau. Berkati seluruh sidang jemaat dan berkati hamba Amin. saat ini di dalam nama Dalam Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian, kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, duduk semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Kita juga sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Anugrah Laya. Semoga firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama dapat memberkati kita, dapat menolong kita. Kita boleh semakin intim dalam membangun relasi dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan sudah memberi contoh hidupnya. Tuhan lemah lembut, kita ya juga lemah lembut. Tuhan rendah hati, kita juga rendah hati. Dan puncak relasi dari hubungan kita dengan Tuhan adalah kita sudah bersama-sama dalam pesta perjamuan kudus, melambangkan cinta kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Terima kasih atas nama majelis dan jemaat. Kami sampaikan terima kasih kepada hambanya Bapak Anugrah Laya. Iman